Healthies dari Studio Mini Podcast, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Nah, Healthies, hari ini kita akan membahas satu tema penting banget buat tubuh kita. Nah, apa itu? Yaitu no barriers to physical activity. Kalau kita ngomongin tentang physical activity, olahraga, atau bahasa Indonesianya apa sih Kak? Aktivitas fisik tentunya. Nah, pasti udah kepikiran nih kita semua. Wah, nanti capek, nanti keringetan, nanti panas, mager, males. Ya, besok-besok aja. Pastinya. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran energi yang membantu pemeliharaan kesehatan, baik fisik maupun mental. Fisik dan mental yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kebugaran tubuh sepanjang hari. Nah, untuk pengertian dari aktivitas fisik sendiri itu tidak identik dengan olahraga tertentu loh, Healthies. Aktivitas fisik itu lebih mudah dilaksanakan. Di rumah pun kita juga bisa melaksanakan aktivitas fisik. Contohnya seperti apa? Yaitu naik turun tangga, mencuci piring. Terus contoh yang paling gampang lagi, setelah kita bangun tidur, kita merapikan tempat tidur, itu juga merupakan aktivitas fisik. Tekankan nih Healthies, kenapa kita semua membutuhkan aktivitas fisik, tidak memandang umur, tidak memandang jenis kelamin, dan juga tidak memandang jabatan. Semua orang membutuhkan aktivitas fisik dan juga olahraga. Karena kenapa sih? Alasannya emang apa? Nah, oleh karena itu mengingat kita semua tuh sudah marak terjadinya sering terjadi aktivitas yang sangat sedentary atau aktivitas yang sangat rendah. Nah, hal ini beresiko meningkatkan datangnya bermacam-macam penyakit yang mengancam tubuh. Menurut World Health Organization, menurut WHO sendiri, kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab kematian di dunia. Hal ini kenapa? Karena kurangnya aktivitas fisik dapat melipat gandakan resiko penyakit hipertensi, resiko penyakit diabetes, resiko penyakit kardiovaskuler. Makin parahnya lagi jika kita udah males, mager, pola makan tidak teratur, dan juga pola hidup yang tidak sehat. Contohnya seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan lain-lain. Baik, berikutnya kita akan membahas jenis-jenis aktivitas fisik. Nah, secara umum aktivitas fisik dibagi menjadi 3 macam, yaitu aktivitas fisik sehari-hari, aktivitas fisik dengan latihan, dan juga olahraga. Aktivitas sehari-hari atau aktivitas harian adalah jenis aktivitas pertama yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari dalam mengurus rumah, membantu Anda untuk membakar kalori yang didapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Seperti misalnya mencuci baju, mengepel, membersihkan jendela, berkebun, menyetrika, bermain dengan anak, dan sebagainya. Nah, biasanya untuk aktivitas fisik seharian atau sehari-hari akan mengeluarkan kalori sebesar 50-200 kilokalori per kegiatan. Nah, selanjutnya untuk latihan fisik. Latihan fisik adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, terencana. Misalnya apa? Jalan kaki, jogging, push up, peregangan, senam aerobik, bersepeda, dan sebagainya. Selanjutnya olahraga. Olahraga sering didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang terstruktur, terencana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan tujuannya tidak hanya membuat tubuh itu menjadi lebih sehat, namun juga mendapatkan prestasi. Yang termasuk olahraga di sini seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang, dan sebagainya. Mendapatkan hasil dari aktivitas fisik yang lebih maksimal, direkomendasikan untuk melakukan dengan prinsip BBTT, yaitu baik, benar,
terukur, dan teratur. Baik di sini dapat didefinisikan bahwa saat kita melakukan aktivitas fisik itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau benar adalah aktivitas yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pemanasan dan juga diakhiri dengan pendinginan atau peregangan. Terukur bagaimana, Kak? Untuk terukur yaitu aktivitas fisik dapat diukur dengan intensitas dan juga waktunya. Yang terakhir itu adalah teratur, di mana aktivitas fisik ini dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit, dengan durasi minimal 30 menit. Nah, selain aktivitas fisik, tentunya kita harus menjaga pola makan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, untuk pedoman gizi seimbang itu bagaimana, Kak? Kalau ngomongin tentang pedoman gizi seimbang, tidak jauh-jauh dengan 4 pilar gizi seimbang. Nah, untuk 4 pilarnya itu bagaimana atau apa saja sih tentang 4 pilar gizi seimbang yang barusan kita ketahui? Yang pertama, mengonsumsi keanekaragaman makanan. Prinsip yang kedua itu adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi kita harus menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan diri, dan juga menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga itu adalah melakukan aktivitas fisik. Dan juga yang terakhir, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.